Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya, Eka Margianti, yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 21 Agustus 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang meraih peringkat 47 nasional versi Unirank. Universitas Pamulang bersama Kominfo menyelenggarakan kuliah umum. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran menggelar in-house training. LKK Universitas Pamulang memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Universitas Pamulang meraih peringkat 47 nasional Unirank dan peringkat 16 besar kategori perguruan tinggi swasta di Indonesia. Unirank yang merupakan lembaga pemeringkatan universitas dunia baru saja merilis data terkait 20 besar perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Penilaian tersebut meliputi popularitas perguruan tinggi berdasarkan keterkenalan atau popularitas website yang dimiliki. Pemeringkatan perguruan tinggi ini banyak pihak-pihak yang terlibat, di antaranya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, Kemenak, dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tercatat ada 582 perguruan tinggi swasta di tanah air yang masuk dalam pemeringkatan. Sebagai universitas yang terus berkembang dalam mengedepankan mutu serta fasilitasnya tanpa melupakan sisi religius dan humanis, Universitas Pamulang menempati posisi 16 besar dalam perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Dan secara keseluruhan, perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik itu negeri dan swasta, Universitas Pamulang menempati posisi 47. Hal tersebut menandakan bahwa visi Universitas Pamulang menempati peringkat 40 besar di tahun 2024 semakin dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Universitas Pamulang atau dikenal dengan sebutan Unpam memiliki kemajuan dalam urutan kebaikan sesuai dengan Unirank sebagai lembaga pemeringkat internasional. Pada tahun ini Unpam masuk kategori 16 terbaik perguruan tinggi swasta dan 47 terbaik perguruan tinggi negeri dan swasta. Ini merupakan perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi seluruh sivitas akademik Unpam untuk terus berkarya melayani para mahasiswa sehingga mencapai yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran untuk mencapai sukses dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyelenggarakan kuliah umum pada 12 Agustus 2022. Kuliah umum berlangsung luring di ruang telekonferensi Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan, serta secara daring melalui forum diskusi virtual. Kuliah umum mengenai Talent Scouting Academy diikuti oleh 887 peserta. Kuliah umum diikuti oleh peserta Talent Scouting Academy sebanyak 887 peserta yang terdiri dari mahasiswa seluruh program studi Universitas Pamulang, serta 56 dosen sebagai pengajar. Kuliah umum mendatangkan langsung narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kepala Badan Litbang Sumber Daya Manusia, Dr. Eng Hari Budiarto, MKom IPM. Talent Scouting Academy merupakan program MBKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berkolaborasi dengan Mikro Mentor yang mengusung tema Pahlawan Muda Digital untuk UMKM Indonesia. Kegiatan Talent Scouting Academy diselenggarakan pada semester antara pada 29 Juli hingga 2 September 2022. Hasil kegiatan Talent Scouting Academy akan dikonversi pada mata kuliah kewirausahaan atau mata kuliah yang relevan dengan bobot kredit setara 2 SKS, serta tercantum dalam surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Harapan saya dengan adanya kuliah umum ini, para mahasiswa, dosen, pejabat yang ada di sini, ya, para rektor, pembantu rektor bisa mengetahui yang kita sampaikan tadi, sehingga bisa lebih banyak lagi mahasiswa itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang intinya pemerintah ini adalah memberikan kepada masyarakat, kemudian kepada dosen, mahasiswa, agar bisa mengikuti teknologi-teknologi atau kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang ada di kementerian, sehingga bisa dilaksanakan regulasi itu atau sebagai pemberi informasi ke masyarakat, sehingga masyarakat ini juga bisa tahu, oh informasi yang sebenarnya seperti ini. Itu harapan kami agar ini terus berlanjut. Dan kita juga sudah kerjasama ya antara Kementerian Kominfo dan Pamulang. Kemudian kita juga memberikan penghargaan atas partisipasinya dalam ikut mengembangkan masyarakat digital di Indonesia. Nah, ini harapan kita ke depannya kerjasama ini bisa ditingkatkan lagi dan semakin banyak sivitas akademika yang terlibat sehingga mereka bisa ikut memajukan pembangunan nasional yang ada di Indonesia ini. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran menggelar in-house training Tridharma Perguruan Tinggi. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran atau LP3 Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo menggelar kegiatan in-house training Tridharma Perguruan Tinggi pada Sabtu 13 Agustus 2022. Kegiatan in-house training Tridharma Perguruan Tinggi berlangsung di Ruang Anggrek Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut diwajibkan untuk dosen yang baru bergabung ini dimulai pada pukul 7.30 hingga 17.00. Peserta in-house training Tridharma Perguruan Tinggi diwajibkan mempersiapkan materi satu pertemuan yang akan digunakan untuk praktik mengajar yang tertuang dalam beberapa dokumen seperti rencana pembelajaran semester atau RPS, bahan ajar berbentuk PowerPoint atau PPT, dan lembar penilaian. Mengingat pentingnya kegiatan ini
LP3 menghadirkan beberapa pembicara yang sesuai di bidangnya. Dr. Damai Surya Anggara MPD selaku Ketua LP3 memaparkan materi terkait kurikulum Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo. Dr. Subarto MPD selaku Wakil Rektor 2 Bidang Kepegawaian dan SDM memberikan arahan terkait jabatan akademik dosen atau JAD. Dr. Ali Madin Syah MM selaku Ketua LPPM juga hadir dan menjelaskan materi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penjelasan mengenai e-learning dipaparkan langsung oleh Sekretaris LP3 Heri Hairudin Eskom Mkom. Setelah materi selesai disampaikan, para peserta diwajibkan melakukan praktik mengajar di kelas yang sudah disediakan dengan mentor-mentor yang berasal dari LP3, Kusworo MPD, Aden SSI MPD, M. Fajar Mediawan SPD MTSol, dan Putut Said Permana MPD. Kegiatan tersebut bukan hanya tentang pengenalan, tetapi bertujuan untuk menginformasikan terkait budaya organisasi di lingkungan Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo. Saat ini kami sedang mengikuti pelatihan teknik keterampilan dasar instruktusional bagi para pengajar atau bagi dosen. Selama 7 hari kami melakukan kegiatan dan diselingi 1 hari in-house training terkait bagaimana cara mengajar yang baik, kemudian mengetahui bagaimana memberikan atau memotivasi diri sendiri selaku pengajar atau selaku dosen untuk mengembangkan diri nantinya ke depan bisa memenuhi target, misalnya saja sebagai lektor atau dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini telah terlaksana kegiatan in-house training Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen baru di lingkungan Universitas Pamulang dan juga Universitas Sutomo. Kegiatan hari ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pekerti yang terlaksana mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022. Di hari Sabtu ini khusus materinya adalah tentang Tridharma di lingkungan Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat untuk dosen itu sendiri dan pada umumnya untuk lembaga, sehingga lembaga kita menjadi lebih baik. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Wisuda ke-87 Universitas Pamulang melantik wisudawan tunanetra. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-87 pada 14 Agustus 2022. Wisuda berlangsung di Auditorium Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Wisuda ke-87 mengusung tema Kemerdekaan dan Kemiskinan Rakyat. Universitas Pamulang melantik 660 wisudawan pada program magister, sarjana, dan diploma. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-87 dengan mengusung tema Kemerdekaan dan Kemiskinan Rakyat dengan suasana menyambut Semarak Kemerdekaan Indonesia. Wisuda ke-87 dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, serta Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Dr. M. Samsuri SPD MT. Universitas Pamulang melantik 660 wisudawan pada program magister, sarjana, dan diploma, serta memberikan penghargaan kepada 15 wisudawan terbaik. Universitas Pamulang pada wisuda ke-87 berhasil melantik wisudawan tunanetra dari program studi Teknik Informatika S1. Wisudawan penyandang tunanetra merupakan mahasiswa
disabilitas yang difasilitasi oleh Universitas Pamulang dalam menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan beasiswa secara penuh dari Yayasan Sasmita Jaya. Wisuda ke-87 merupakan wisuda kedua yang melantik wisudawan tunanetra. Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman AM MMMSI, dalam pidatonya menyampaikan mengenai mempertahankan kemerdekaan dan memberantas kemiskinan dengan pendidikan. Untuk itu, Universitas Pamulang hadir membantu memberantas kemiskinan dengan menyediakan pendidikan yang mudah dijangkau masyarakat. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Lembaga Kajian Keagamaan atau LKK Universitas Pamulang memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah pada 10 Agustus 2022. Rangkaian kegiatan dalam memperingati Tahun Baru Islam diantaranya santunan anak yatim, peresmian nama Masjid Unpam 3, serta pengukuhan duta zakat. Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung di Kampus 3 Universitas Pamulang, Witana Harja, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Rangkaian kegiatan dalam memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah dihadiri oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman AM MMMSI, beserta dengan para wakil rektor. Kegiatan diawali dengan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan pengukuhan nama Masjid Darul Ulum untuk masjid yang berada di Kampus 3 Universitas Pamulang. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan 41 duta zakat. Penandatanganan ini diwakilkan oleh 3 mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi yang bernama Muhammad Hasbi, Shibran Malasi, serta Hairatun Hasanah Lase. Acara ini juga dimeriahkan tim hadroh yang terdiri dari mahasiswa Universitas Pamulang dan penceramah oleh Ustadz Kamil Falahi, STHI SS MPD. Tausiah yang dipaparkan terkait betapa mulianya dan manfaat berbagi kepada anak yatim. Tak kalah penting, dalam kegiatan hadir juga Ketua Lembaga Kajian Keagamaan, Dr. Haji Sofyan Hadi Musa SPDI MA, diikuti Subhan Fadli SPDI MA sebagai Ketua Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang beserta jajaran dosen-dosen yang berada di Lembaga Kajian Keagamaan. Alhamdulillah, hari ini kami dari DKM Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang disupport dari LKK dan tentunya dari seluruh jajaran yang ada di Universitas Pamulang, baik dari yayasan, rektorat, dan seluruh lembaga, prodi, dan seterusnya, dapat menyelenggarakan kegiatan Semarak Muharram 1444 Hijriah yang di dalamnya diadakan acara santunan anak yatim, kemudian peresmian nama Masjid Kampus Unpam yang berada di Kampus Witana Harja yang semula bernama Masjid Baitur Rahman diresmikan namanya menjadi Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang Kampus Witana Harja. Tio Sadewa melaporkan dari Universitas Pamulang. Carmila Mariani, mahasiswi disabilitas Prodi Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Carmila Mariani, mahasiswi penyandang disabilitas, mengikuti sidang skripsi pada program studi Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang pada 10 Agustus 2022. Carmila mengikuti sidang skripsi untuk memenuhi persyaratan menjadi sarjana hukum yang berlangsung di Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Carmila, mahasiswi penyandang disabilitas, tidak kalah semangat dengan peserta sidang lainnya. Minat menempuh pendidikan tinggi terus dilanjutkan. Ditambah kesibukannya yang bekerja di bidang sosial. Carmila menyelesaikan skripsinya dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Seperti mahasiswa pada umumnya, Universitas Pamulang tetap memberikan hal yang sama dengan yang diterima oleh Carmila. Saat sidang, dihadapkan dengan 3 orang penguji. Penguji pertama, penguji kedua, dan dosen pembimbing. Pada sidang hasil skripsi ini, Carmila Mariani diuji oleh 2 dewan penguji. Penguji pertama, Edi Sofwan SHI MH, dan penguji kedua, Isnu Harjo Prajetno SHMH. Wanita yang sudah berumah tangga ini dapat dengan lulus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh dewan penguji terhadap dirinya. Abdul Hadi SHMH selaku dosen pembimbing juga berpendapat dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh mahasiswa bimbingannya, Carmila selalu kooperatif dalam urusan bimbingan sehingga skripsinya ini bisa selesai tidak sampai 1 semester. Universitas Pamulang akan selalu mengedepankan prinsip bahwa pendidikan layak untuk diterima oleh semua orang, tidak terkecuali para disabilitas. Tentunya hal tersebut berbanding lurus dengan berbagai fasilitas yang mumpuni dan dosen-dosen yang ramah dalam membantu mahasiswa disabilitas. Di sini saya ingin banyak pihak yang mengetahui hak bekerja bagi penyandang disabilitas. Karena yang saya rasakan, disabilitas masih mengalami diskriminasi dalam bidang ketenaga kerjaan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa banyak hak-hak disabilitas, salah satunya pekerjaan yang perlu diawasi oleh pemerintah. Terima kasih kepada orang tua yang senantiasa mendoakan, terima kasih untuk suami yang selalu support, terima kasih untuk pihak Universitas Pamulang dan dosen-dosen PLD yang telah memberikan kesempatan beasiswa untuk berkuliah di Universitas Pamulang. Terima kasih untuk Pak Abdul Hadi yang sudah membimbing, terima kasih untuk semua teman-teman yang udah support, yang udah bantu dalam penulisan, pembuatan skripsi. Terima kasih untuk dosen penguji 1, penguji 2. Terima kasih untuk semua dosen-dosen Universitas Pamulang. Tio Sadewa melaporkan dari Universitas Pamulang. Lutfi menjadi wisudawan terbaik dengan semangat muda. Lutfi menjadi wisudawan terbaik dari program studi Sastra Inggris Universitas Pamulang pada wisuda ke-87. Wisuda ke-87 berlangsung pada 14 Agustus 2022 di ruang auditorium Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Lutfi berhasil menyelesaikan masa studi tepat waktu di sela kesibukannya menjadi tenaga pengajar di bimbingan belajar miliknya. Lutfi menjadi wisudawan terbaik dari program studi Sastra Inggris Universitas Pamulang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul Trauma and Defense Mechanism in Anup Arut Pragazam's A Passage North.
Lutfi meneliti mengenai seorang ibu yang menjadi korban perang di Sri Lanka yang menewaskan 2 anak laki-lakinya dengan teori psikoanalisis. Lutfi mampu menyelesaikan pendidikannya dengan tepat waktu dan nilai memuaskan IPK 3,75. Lutfi di tengah kesibukannya menjadi pengajar bidang matematika untuk tingkat SD dan SMP di bimbingan belajar miliknya, mendapatkan permintaan untuk mengajar di bidang bahasa Inggris. Tuntutan tersebut membangun semangat Lutfi untuk berkuliah di Universitas Pamulang, meskipun usianya sudah tak lagi muda. Lutfi memilih Universitas Pamulang karena bisa menempuh pendidikan di tengah sibuk bekerja, sekaligus biaya pendidikan yang tidak memberatkan mahasiswa. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, Lutfi ingin tetap fokus pada bimbingan belajarnya untuk menghasilkan tunas bangsa yang berkualitas. Selamat pagi, saya Lutfi dari Sastra Inggris. Alhamdulillah, saya menjadi lulusan terbaik di periode wisudawan tahun ini. Ucapan terima kasih saya tunjukkan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, Ibu Triana, dan juga Bu Eka yang terus memberikan semangat kepada saya. Harapan saya kelak saya bisa, tentunya untuk kebetulan saya adalah seorang guru matematika dan bahasa Inggris, saya bisa menjadikan anak didik saya menjadi tunas bangsa yang terbaik. Untuk teman-teman semua, terutama yang di sastra Inggris ini sekelas dengan saya, jangan ragu-ragu untuk mengerjakan skripsinya karena kita memiliki dosen-dosen yang siap membantu. Kemudian jangan lupa ikuti buku panduan dan datanglah ke perpustakaan bukan untuk plagiat tetapi untuk mengembangkan ide kita. Semoga saya tunggu rekan-rekan sekalian bisa memasuki ruangan auditorium ini agar segera diwisuda. Akhir kata saya ucapkan, beli keripik di Ibu Rohaya, minum torikum kalau lagi butuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi wisudawan terbaik Prodi Sastra Inggris sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.